Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Istorus. Malam hari ini saya akan membahas tentang pengikut Ibu P ya. Nama channelnya Ibu. Nama channelnya Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya. Dan Ibu ini membahas, katanya Bapak Ibu, bertobatlah sebab masuk kerajaan 1000 tahun itu harus terdaftar dan punya tiket dari Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu harus masuk harus ada tiket Bapak Ibu. Kalau tim anomali dia juga membahas untuk masuk surga ada tiket Bapak Ibu. Jadi agak-agak 11-12 lah ya kan. Jadi kalau ya nanti kita dengarkan dulu ya. Kalau saudara bisa membeli tiket, nggak usah capek-capek lagi Bapak Ibu, pindah sana pindah sini ya kan, untuk mencari kebenaran ya Bapak Ibu ya kan. Pindah sana pindah sini, organisasi semua pindah ya kan. Dan nggak usah capek-capek menciptakan atau membuat suatu organisasi untuk mengajarkan, untuk mempertahankan ajaran saya yang benar, ajaran saya yang benar, agama saya yang benar. Ini kan tak perlu lagi seperti itu lagi ya Ibu, karena sudah bisa membeli tiket untuk masuk surga ya kan, untuk masuk 1000 tahun Ibu. Jadi saudara kumpulkanlah uang saudara supaya bisa membeli tiket ya. Ya, tidak perlu saudara lagi datang ke gereja atau tentang ke sebuah agama lah, nggak usah saudara cari agama lagi. Carilah uang sebanyak-banyaknya supaya bisa membeli tiket, supaya bisa membeli tiket masuk surga. Kita dengarkan dulu ya apa kata ibu ini. Saudara-saudara, renungkanlah, datang dalam hadirat Tuhan, penuh kerendahan hati, bersujud di bawah dari tubuh supranatural, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Bapa Yahweh sendiri menjelaskan bahwa kita harus menunggu. Jadi kita di sana itu kita harus punya nomor antrian, kita harus punya nomor ya, harus punya karcis, kita punya kartu nama, apakah kita terdaftar untuk pengangkatan. Nah seperti itu, untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun ini. Jadi tidak gampang saudara-saudara, tidak gampang. Jadi itu punya kartis ya. Saya Bapak Ibu, saya pernah bermimpi Bapak Ibu soal pengangkatan ya. Saya nggak tahu ini apa, ini mimpi atau memang penglihatan, saya nggak tahu Ibu, karena baru sebentar saja aku tidur Bapak Ibu. Saya bermimpi seperti ini ya. Saya bermimpi Bapak Ibu, saya di bumi Bapak Ibu, saya berdiri di bumi ya kan? Di atas tanah saya berdiri Bapak Ibu, dan saya mendengarkan sebuah lagu indah banget Bapak Ibu, lagu pujian yang enak banget didengar Bapak Ibu, luar biasa enaknya. Saya mendengar lagu pujian itu Bapak Ibu ya, saya kan berdiri, contohnya saya ini berdiri nih, saya melihat ke atas Bapak Ibu dan mendengar suara pujian ya, dan suara trompet, mendengar suara trompet, bukan suara anjing ya, tapi trompet macam trompet gimana ya, saya bilang pakai apa itu, jadi saya mendengarkan trompet Bapak Ibu ya. Baru habis itu mendengarkan suara pujian ya, pujian. Baru Bapak Ibu saya melihat Bapak Ibu di awan-awan ya, di awan-awan saya lihat Bapak Ibu ya.
saya melihat Yesus Bapak Ibu, dan para malaikat dan para nabi Bapak Ibu, dan para orang-orang kudus Bapak Ibu. Saya melihat, tapi saya tidak mengenal mereka Bapak Ibu. Pokoknya saya melihat ya Bapak Ibu, ya, disambut dengan pujian itu selalu saya dengar Bapak Ibu, ya. Lagu pujian terus dinyanyikan, ya. Baru Yesus dan para yang tadi saya lihat, saya bilang para orang kudus, para malaikat ya datang Bapak Ibu. Saya melihat di awan-awan Bapak Ibu. Saat saya bilang ini pengangkatan, saya langsung bangun Bapak Ibu. Habis saya nggak tahu apa-apa. Waktu saya bangun, saya berdoa Bapak Ibu. Saya ngomong sama teman-teman, apakah ini udah mau apa? Mau rapture? Saya nggak tahu ya, karena Tuhan tidak menyampaikan kapan rapture Bapak Ibu. Tapi saya berdoa, Tuhan, apakah mau kedatanganmu mau datang? Ya, nggak ada satu yang tahu Bapak, karena ini the secret of coming Bapak Ibu ya. The secret of coming. Jadi nggak ada satu orang pun yang tahu kapan kedatangan Yesus Kristus Bapak Ibu untuk menjemput saya yang lain ya kan, orang yang percaya kepadanya. Hanya yang saya tahu Bapak Ibu, berjaga-jagalah kita ya, milikilah iman supaya saudara nanti tidak dapatinya telanjang ya kan. Itu saja Bapak Ibu. Jadi pesan saya Bapak Ibu ya, milikilah iman, kejarlah iman itu Bapak Ibu sampai saudara mendapatkannya ya. Bagaimana saudara bisa mengejar iman? Ya berdoa, minta supaya Tuhan berikan hikmat, pengertian tentang firman-Nya. Untuk percaya firman-Nya tidak gampang Bapak Ibu. Itu perlu proses, perlu Roh Kudus itu datang. Kalau nggak datang nggak akan bisa Bapak Ibu ya. Makanya tidak semua orang Kristen itu masuk surga ya, karena ini tadi akhirnya no believe. Kristen KTP saja Pak Ibu ya. Contohlah seperti saya dulu Pak Ibu. Sebelum berpengalaman saya belum percaya 100% Pak Ibu. Ya aja. Jadi kalau ditanya orang kalau detik ini Tina meninggal gimana gitu, saya nggak tahu Pak Ibu kemana saya perginya. Tapi karena saya berpengalaman Pak Ibu, saya sudah berpengalaman, makanya di like komentar saya pernah komentar, Bapak bisa tulis, jika detik ini saya dipanggil Tuhan ya, jika detik ini saya mati, detik ini juga saya masuk Firdaus Bapak Ibu, masuk surga Bapak Ibu ya. Firdaus tempat pergantian orang-orang kudus Bapak Ibu ya. Saya mengatakan itu Bapak Ibu ya. Saya berani mengatakan itu karena saya percaya firman Tuhan, karena saya membaca Alkitab suci ini ya kan. Saya mengerti firman-Nya, makanya saya berani menyampaikannya ya kan. Seorang penginjil harus berbicara seperti itu, seperti kata Paulus, mati adalah sebab keuntungan. Harapan saya kan tidak sia-sia. Apa tahu nggak? Ya kan? Nggak sia-sia kan Bapak Ibu? Dan saudaraku, jangan saudara nanti, wah sia-sia saya udah capek-capek upload di YouTube ya kan, memberitakan firman Tuhan di YouTube. Kok masuk neraka saya kan ya. Jadi saudara harus pikirkan ini dengan matang-matang Bapak Ibu. Saudara harus yakin 100% Bapak Ibu masuk surga Bapak Ibu ya. Ini seorang penginjil Bapak Ibu ya. Ya
Paulus, hanya surat Paulus Bapak Ibu yang menuliskan mati adalah sebuah keuntungan ikut Yesus. Jeripayahku tidak sia-sia karena saya berlari mengejar ada kepastian. Makanya Paulus menegur banyak Bapak Ibu. Jangan dikit-dikit suam-suam kuku gitu loh, ya kan? Gak panas, gak dingin, ya kan? Bertandinglah sampai finish, jangan bertanding di setengah. Ya kan, luar biasa Paulus ya, surat Paulus. Kalau saudara baca surat Paulus itu banyak harapan, kekuatan Bapak Ibu untuk meraih iman, ya kan? Bacalah Filipi, ya kan? Filipi, Efesus, ya kan? Roma. Di sana, di situ Bapak Ibu ya, untuk menguatkan iman ya. Bagaimana Paulus itu menguatkan para pengikutnya ya, supaya iman itu tidak cepat apa ya, terperangkap dengan yang lain gitu loh maksudnya, ya kan? Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi kalau saudara berpengalaman langsung full dia kan. Jadi apapun, ajaran apapun yang datang nggak akan mungkin terperangkap gitu, ya kan? Nggak terkoneksi Bapak Ibu dengan yang lain, ya kan? Langsung satu roh dia Bapak Ibu, ya kan? Jadi agaknya mungkin saudara bertanya mungkin, untuk ya kenapa saya lama menikah Bapak Ibu? Kenapa saya lama menikah? Karena saya mencari lelaki yang berpengalaman dengan Tuhan. Karena saya nggak mau hanya bersuami hanya di dunia aja Bapak Ibu. Karena di rumah, karena sampai di surga pun ada juga rumah tangga Bapak Ibu. Ada juga keluarga. Ya, hanya di sana tidak bisa mengawinkan aja. Keluarga ada di sana Bapak Ibu. Jadi saudara jangan pikir, oh orang tua kita nggak kita kenal, adik kita nggak kita kenal, abang kita nggak kenal. Semua kita kenal Bapak Ibu. Di sana ada ikatan keluarga Bapak Ibu. Ya. Kalau nggak ada ikatan keluarga, ya Alkitab pasti nggak pas dong. Alkitab sudah menuliskan itu, ya. Di sana ada keluarga, hanya di sana nggak bisa mengawinkan. Makanya jangan sampai keluarga saudara itu ya masuk neraka. Makanya tadi firman Tuhan jelas Bapak Ibu, seisi rumahmu akan selamat kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada keluarga itu di sana. Di surga itu ada keluarga Bapak Ibu ya. Bukan nggak ada keluarga, ada keluarga. Makanya kita harus selamatkan keluarga kita. Seisi rumah harus masuk surga, ya kan? Harus masuk surga Bapak Ibu. Jangan ada sebagian masuk neraka. Makanya perlu kita doa Bapak Ibu. Kita doakan orang tua kita doakan anak kita supaya kembali ke jalan yang benar, mengenal Tuhan yang benar Bapak Ibu. Kalau saudara membaca kitab Wahyu Bapak Ibu, kitab Wahyu pasal 1, ada 7 jemaat Bapak Ibu. Ada 7 jemaat yang harus diinjili. Bayangkanlah Bapak Ibu, dia sudah orang Kristen harus diinjili. Dia udah Kristen harus diinjili Bapak Ibu. Bayangkanlah betapa pedihnya tulisan Yohanes yang di kitab Wahyu Bapak Ibu. Ada 7 jemaat yang harus diinjili supaya percaya kepada Yesus Kristus. Berarti mereka hanya Kristen KTP, tidak benar-benar percaya.
Jadi supaya masuk surga, supaya masuk 1000 tahun Bapak Ibu ya, rapture ya. Kita baca dulu firman Tuhan ya, Kisah Para Rasul 16 ya. Kisah Para Rasul 16 Bapak Ibu ya, supaya selamat ya. Tidak perlu pakai karcis Bapak Ibu. Karcisnya itu adalah hanya berjaga-jagalah ya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Itu aja ya. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, nggak mungkin lah saudara. Kita ini nggak bisa sempurna Bapak Ibu ya. Saudara jangan pikir nabi saja bisa berdosa Bapak Ibu ya. Tetapi mereka berdosa tapi bertobat gitu loh maksudnya ya kan. Bukan ketersengajaan Bapak Ibu ya. Ya kan? Ada perubahan lah gitu kan. Gak mungkin saudara percaya kepada Tuhan tapi melakukan di luar apa ya kan, peraturan-peraturan duniawi aja dulu ya kan. Jadi kan mencuri aja langsung kantor polisi Bapak Ibu ya kan, dihukum ya kan. Jadi pasti adalah buahnya Bapak Ibu ya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pastilah nampak buahnya ya kan. Gak mungkin lah sembarangan ya kan ya, itu aja lah ya kan. Yuk kita baca dulu ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 30. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi untuk mendapatkan karcis atau tiket Bapak Ibu, cukup hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya. Bagaimana kita bisa bagaimana kita percaya gitu 100% bahwa seandainya pengangkatan terjadi, kita lah, hati kita lah yang membuktikannya ya kan, karena kita tidak bisa berpura-pura kepada Yesus ya kan. Kalau saudara betul-betul memang percaya kepada Yesus Kristus, pasti saudara akan terangkat, pasti saudara akan masuk ke dalam 1000 tahun itu Bapak Ibu ya, memerintah ya kan, orang-orang kudus ya kan, enak kan Bapak Ibu ya, pasti akan masuk Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus ada tiket antrian, enggak pakai antrian di sana Bapak Ibu. Bagaimana supaya saudara tahu ya, bagaimana Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh para murid, para rasul, begitulah nanti rapture Bapak Ibu. Itulah dikasih Tuhan pengetahuan tentang rapture kepada saya ya. Bagaimana nanti Yesus terangkat ke surga, seperti itulah nanti rapture. Jadi nggak memiliki sayap seperti adanya orang yang mengajarkan nanti rapture, nanti manusia kita ini akan memiliki sayap. Enggak ya, hanya malaikat lah yang memiliki sayap. Kita beda ya, kita bukan malaikat, kita manusia ya. Kita manusia, kita sama dengan segambar dengan Allah. Allah itu Bapak Ibu tidak memiliki sayap Bapak Ibu ya, tidak memiliki sayap Allah Bapak Ibu ya. Ya, jangan pikir bahwa Allah itu memiliki sayap, enggak. Sama seperti kita, segambar dengan kita Bapak Ibu ya, punya tangan, punya kaki ya kan. Jadi rapture itu Bapak Ibu enggak terbang kita gini, enggak. Itulah kuasa Tuhan, seperti yang dialami oleh Yesus lah ya. Yang rapture dia di perjanjian lama ada dua Bapak Ibu, Elia sama Henok ya. Kalau saudara baca kitab perjanjian lama, Elia itu tidak mati Bapak Ibu ya, dia rapture, diangkat. Begitu juga dengan Henok juga diangkat, belum mati Bapak Ibu ya. Seperti itu nanti kita Bapak Ibu diangkat Bapak Ibu ya. Jadi
tidak ada tiket, ya, tidak ada antrian, ya, karena di dunia aja ini ada antrian, ya kan, antrian sembako, antrian segala macam lah, ya kan. Tetapi untuk yang maha tinggi, untuk urusan-urusan yang di surga, nggak ada namanya antrian, ya kan, luas itu Bapak Ibu, ya. Jadi saudara jangan pikirkan sempit dulu bumi ini, ya kan. Gak ada antrian-antrian di sana, no antri, langsung gitu aja. Ya itulah kemuliaan Tuhan Bapak Ibu, yang nggak bisa diselami oleh pikiran manusia. Jadi hal-hal roh tidak bisa diselami oleh pikiran manusia. Harus Roh Kudus itu yang memberi hikmat, pemahaman, supaya mengerti mengenai dunia roh. Haleluya. Jadi saudara gak usah pusing, gak usah seperti apa kita nanti rapture, seperti inilah itulah, gak usah pusing Bapak Ibu, tenang aja, ya. Taburlah atau kejarlah supaya saudara memiliki iman. Ya, bagaimana caranya mendapat iman? Belajarlah firman Tuhan, belajar, mintalah bimbingan kepada hamba-hamba Tuhan, kakak pembina, ya kan, supaya didoakan, doa pelepasan, ya kan, supaya Tuhan berbelas kasihan. Karena doa seseorang itu Bapak Ibu, Tuhan akan dengar kok, ya kan. Saudara jangan pikir percumanya aku didoakan para pendeta, udah banyak pendeta mendoakan saya, tapi tetapnya saya seperti ini. Ya, kalau saudara nggak mengeraskan hati saudara, kapan saudara mengenal Tuhan, gitu, ya kan. Didoakan pun itu ya nggak akan bisa Bapak Ibu. Kuncinya kan diri sendirinya Bapak Ibu, ya. Untuk masuk surga itu diri sendiri, untuk mengenal Tuhan itu diri sendiri, ya. Tapi perlu didoakan oleh orang lain juga Bapak Ibu, supaya yang doakannya itu tidak dikeras hatinya, supaya dibuka, supaya dikasih hatinya ini. Karena kan Tuhan kan berbicara, siapa yang mengetok pintu akan dibukakan baginya, siapa yang meminta akan diberikan, siapa yang mencari akan mendapatkan. Tidak ada seorang bapak kalau anaknya meminta ikan dikasih ular. Wah, ini perumpamaan yang luar biasa ini Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau saudara meminta sesuatu, nggak mungkinlah Tuhan nggak kasih, gitu loh, ya kan? Nggak mungkin yang aneh-aneh Tuhan kasih, gitu loh maksudnya, ya kan? Jadi mintalah yang benar Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau saudara meminta kebenaran, Tuhan, aku mau mengenal kebenaran-Mu. Aku ingin tahu siapa sebenarnya Allah yang saya sembah. Kalau saudara berbicara seperti itu Bapak Ibu, berdoa seperti itu, saya percaya saudara akan mengenal Tuhan. Pasti Tuhan akan menampakkan dirinya Bapak Ibu lewat mimpi kepada saudara. Pasti, ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus, ya. Pesan saya, ya. Ini terakhir. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nggak ada perbuatan atau uang atau segala macam apa untuk masuk ke 1000 tahun, untuk menjadi orang kudus, untuk rapture, ya, supaya rapture, ya kan. Karena orang-orang yang rapture lah yang akan masuk ke 1000 tahun nanti Bapak Ibu, ya. Jadi hanya satu kuncinya, tiketnya Bapak Ibu, ya. Hanya satu tiketnya, yaitu
percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, berikan dirimu dibaptis ya. Kita baca lagi Bapak Ibu di bawahnya, Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 penutupnya ya. Saya baca sekali lagi supaya saudara percaya. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau akan dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beri dirimu dibaptis. Datanglah ke gereja, beri dirimu dibaptis oleh pendeta. Haleluya. Ya. Beri dirimu dibaptis. Ya. Itulah tandanya saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itulah tiket untuk masuk surga, untuk rapture, ya. Untuk masuk 1000 tahun ya. Sampai di sini Tuhan Yesus berkati.